Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, di sini saya akan menjelaskan materi tentang critical success factor dan key performance indicator. Nah, yang pertama itu CSF atau critical success factor. Apa itu critical success factor? Critical success factor adalah kumpulan analisa dari banyak proses-proses penentu keberhasilan satu organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk menyusun struktur kebutuhan informasi pada hierarki manajemen. Lalu ada sejarah critical success factor. CS pertama kali dikembangkan pada 1961 oleh Donald Daniel, seorang konsultan McKinsey dan Company. Setelah itu, John F. Rocker menerbitkan artikel di Harvard Business Review yang standarisasikan dan menamai metode critical success factor pada tahun 1995. James A. Johnson dan Michael Friedman menerapkan CSS dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe critical success factor. Dalam tipe-tipe ini, kita akan menjelaskan yang pertama itu industri critical success factor. Nah, industri critical success factor ini yaitu elemen-elemen khusus yang sangat penting untuk kesuksesan dalam suatu industri tertentu, seperti kemajuan teknologi, permintaan pasar, atau kebutuhan regulasi. Yang kedua, strategi critical success factor, yaitu elemen-elemen yang sangat penting untuk melaksanakan strategi yang dipilih, seperti alokasi sumber daya yang efektif, inovasi, atau posisi yang bersaing baik. Lalu, ada environmental critical success factor, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan menggunakan lingkungan eksternal yang dapat menampakkan definisikan kesuksesan untuk kondisi ekonomi dalam tren budaya. Yang keempat, yaitu temporal critical success factor, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan waktu yang dapat mengaruhi suksesan suatu proyek atau inisiatif. Selanjutnya itu manfaat critical success factor. Manfaatnya itu mengembangkan strategi sistem informasi. Dalam mengembangkan strategi informasi ini, kita dapat membantu dalam merancang strategi sistem informasi yang digunakan untuk kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang kedua, menghubungkan proyek sistem informasi yang akan diimplementasikan dengan tujuannya. Dengan membantu tujuan mengidentifikasi ini, kita dapat memberikan kunci tekanan yang dapat memimpin dalam proyek sistem informasi sehingga implementasinya akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, menjadi perantara yang baik dalam mengetahui informasi yang diperlukan oleh setiap individu. Nah, CF ini dapat kita memahami dalam komunikasi yang efektif dapat membantu kebutuhan informasi setiap individu dan departemen dalam organisasi. Yang keempat, berguna dalam perencanaan informasi pada saat strateginya tidak akan jalankan dengan tujuan. Nah, dalam proses ini, kita akan memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi dan menyesuaikan sistem informasi tersebut dalam sesuai rencana, meningkatkan dalam keterkaitan antara teknologi informasi dan tujuan bisnis tetap terjaga. Selanjutnya, materi tentang Key Performance Indicator atau KPI. Apa itu pengertian Key Performance Indicator? Yaitu suatu parameter yang berfungsi sebagai pendia pengukuran suatu kinerja dalam perusahaan dengan menggunakan rentang angka, nilai atau persentase. Nah, KPI dapat menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai target yang ditetapkan. Ada dua jenis KPI, yaitu KPI finansial dan KPI non-finansial. KPI finansial ini terkait dengan seluruh hal mengenai kegiatan finansial perusahaan atau organisasi. Dan KPI non-finansial ini pelaksanaan tidak secara langsung pengaruh aktivitas finansial atau suatu perusahaan. Manfaat, yaitu manfaat ke performance indikator, yaitu manfaatnya adalah manfaat bagi organisasi atau perusahaan membantu perusahaan menyampaikan ekspektasi bisnis yang dimiliki pada karyawan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, manfaat bagi anggota organisasi atau karyawan yang dapat menentukan bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah, cuman sekian yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.